Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deodatus Widistio Nugroho dengan NIM 1223005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Big Data Mining Method of New Retail Economy Based on Association Rules yang ditulis oleh Ying Liu. Jurnal ini membahas tentang pengembangan metode data mining untuk meningkatkan efisiensi analisis data pada sistem retail modern, khususnya pada sistem retail yang sudah berbasis big data. Kemudian, topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena perkembangan teknologi digital membuat perusahaan retail menghasilkan data transaksi yang sangat besar setiap harinya. Kemudian setiap pelanggan yang melakukan transaksi akan menghasilkan data seperti produk yang dibeli, jumlah pembelian, waktu transaksi, dan kebiasaan belanja lainnya. Semua data tersebut sebenarnya sangat bernilai karena digunakan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun, masalahnya semakin besar data yang dimiliki, semakin sulit juga proses analisisnya. Kalau metode analisis yang digunakan kurang efisien, perusahaan akan kesulitan mendapatkan informasi yang benar-benar berguna dari data yang mereka miliki. Padahal, dalam dunia bisnis modern, keputusan yang cepat dan tepat sangat menentukan daya saing perusahaan. Jadi, ketika perusahaan gagal mengolah data dengan baik, maka peluang untuk memahami kebutuhan pelanggan juga akan berkurang. Nah, penelitian dalam jurnal ini mencoba menawarkan solusi untuk masalah tersebut, yaitu dengan mengembangkan metode analisis data yang lebih cepat dan lebih akurat. Pada presentasi ini, saya akan membahas isi jurnal mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, manfaat penelitian, analisis kritis terhadap jurnal, dan sampai kesimpulan dari hasil review jurnal ini. Oke, masuk ke bagian latar belakang. Penulis menjelaskan bahwa sistem retail modern saat ini menghasilkan data transaksi pelanggan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini terjadi karena aktivitas belanja pelanggan sekarang itu banyak dilakukan secara digital, baik melalui e-commerce, marketplace, maupun sistem kasir digital di toko retail. Setiap transaksi pelanggan akan menghasilkan data yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Data tersebut kemudian mencakup informasi tentang produk yang dibeli, frekuensi pembelian, kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan, dan pola konsumsi pelanggan. Dan bagi perusahaan retail, data seperti ini tuh sangat penting karena bisa digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Dari data transaksi, perusahaan bisa mengetahui kebutuhan pelanggan dan menentukan strategi bisnis yang lebih tepat. Contohnya, perusahaan bisa mengetahui produk apa yang paling sering dibeli bersama, sehingga mereka bisa membuat promosi paket atau mengatur tata letak barang secara lebih strategis. Dengan begitu, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data nyata dari perilaku pelanggan. Tetapi di sisi lain, semakin besar volume data yang dimiliki, semakin rumit juga proses analisisnya. Metode analisis data yang biasa digunakan sering menghasilkan terlalu banyak pola asosiasi yang tidak relevan. Akibatnya, sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses data dan hasil analisis yang diperoleh kurang efektif. Masalah ini membuat perusahaan sulit memanfaatkan data secara optimal untuk pengambilan keputusan. Karena itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengembangkan metode data mining yang mampu mengolah data transaksi pelanggan secara lebih efisien dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Jadi,
Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan nyata di dunia retail modern, yaitu kebutuhan untuk mengelola big data agar dapat dimanfaatkan menjadi informasi yang bernilai. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode data mining berbasis association rules yang lebih efektif untuk sistem retail modern. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan proses analisis data transaksi pelanggan. Dalam sistem retail modern, kecepatan analisis sangat penting karena data transaksi terus bertambah setiap saat. Kalau analisis terlalu lambat, maka informasi yang dihasilkan menjadi kurang berguna karena kondisi pasar sudah berubah. Tujuan kedua adalah mengurangi pola data yang redundan atau tidak penting. Dalam proses pencarian pola transaksi, sering muncul banyak aturan asosiasi yang sebenarnya itu tidak relevan. Kalau semua pola ini diproses, maka hasil analisis menjadi kurang fokus. Karena itu, penelitian ini ingin menyaring pola-pola tersebut agar hanya informasi penting yang dipertahankan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan akurasi hasil analisis. Artinya, metode yang dikembangkan diharapkan mampu menemukan pola pembelian pelanggan dengan lebih tepat. Dan tujuan terakhir adalah membantu perusahaan retail memahami perilaku pelanggan secara lebih baik agar keputusan bisnis yang diambil menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan agar data transaksi tidak hanya tersimpan sebagai data mentah, tetapi bisa diubah menjadi informasi strategis. Jadi, secara umum, penelitian ini bertujuan agar data transaksi pelanggan bisa diolah menjadi informasi yang cepat, akurat, dan berguna untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan kombinasi tiga metode utama. Metode pertama adalah K-means clustering yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan eh, kesamaan kebiasaan belanja mereka. Dengan pengelompokan ini, analisis data menjadi lebih terarah. Kemudian untuk metode kedua adalah association rules yang digunakan untuk mencari hubungan antar produk yang sering dibeli bersamaan. Sebagai contohnya, jika pelanggan membeli kopi dan gula bersamaan, maka sistem akan mendeteksi hubungan tersebut. Oke, lanjut ke metode ketiga adalah improve FP growth yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian pola pembelian dan menyaring pola yang tidak relevan. Jadi, alurnya itu dimulai dari mengelompokkan pelanggan, mencari pola pembelian, lalu menyaring pola penting agar hasil analisis itu lebih efisien. Kombinasi metode ini juga itu membuat sistem tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga menghasilkan pola yang lebih relevan. Yang artinya hasil analisis yang diperoleh ini menjadi lebih berguna untuk kebutuhan bisnis. Oke, lanjut ke bagian data dan pengujian. Dalam dalam penelitian ini, penulis itu menggunakan data transaksi dari dua platform e-commerce besar, yang jumlah datanya itu pasti yang digunakan itu pasti cukup besar, yaitu sekitar 163.672 transaksi pelanggan dan lebih dari 2000 an jenis produk, atau lebih detailnya itu 2163 dari dalam paper ya. Kemudian
Data ini digunakan untuk menguji apakah metode yang dikembangkan itu benar-benar efektif atau tidak. Nah, kemudian metode tersebut kemudian dibandingkan dengan metode berbasis K-means dan CNN. Kemudian pengujian itu dilakukan untuk melihat apakah kecepatan analisis dan kualitas hasilnya itu ada berbagai ukuran data. Hal ini penting karena metode yang baik harus mampu menghasilkan analisis yang cepat dan juga sekaligus akurat. Jadi penelitian ini ingin membuktikan bahwa metode yang diusulkan itu lebih unggul dibandingkan metode yang sebelumnya. Oke, masuk ke slide 6. Hasil penelitiannya, data pengujiannya, hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode pembanding yang efisiensi waktu eksekusi meningkat hingga 27,5%. Ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan itu lebih efisien dalam memproses data retail dalam jumlah yang besar. Selain itu juga, metode ini juga mengurangi pola data yang tidak relevan sehingga analisis menjadi lebih fokus. Dan bagi perusahaan retail, hal ini itu penting karena keputusan bisnis itu membutuhkan informasi yang cepat dan pastinya tepat ya. Dengan hasil ini, metode yang dikembangkan itu terbukti efektif dalam mendukung analisis big data pada sistem retail modern. Oke, masuk ke slide manfaat penelitian. Jadi hasil penelitian ini memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan retail. Apa sih? Perusahaan itu bisa memahami pola pembelian pelanggan dengan lebih baik. Mereka juga bisa menyusun strategi promosi yang lebih tepat, mengatur stok barang lebih efisien, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang artinya data transaksi pelanggan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus meningkatkan penjualan. Jadi, manfaat penelitian ini tidak hanya pada sisi teknis, tetapi juga pada manfaat bisnisnya secara langsung. Eh, Bisa dilihat pada gambar, manfaat penelitiannya itu yang pertama, perusahaan itu dapat menentukan strategi promosi yang lebih tepat, mengelola stok barang dengan lebih efisien, memahami produk yang yang paling sering dibeli bersama, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Analisis kritis. Secara kritis, jurnal ini tuh memiliki kelebihan karena metode yang digunakan ini cukup inovatif dan hasilnya menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Selain itu juga, topiknya itu sangat relevan dengan kebutuhan industri retail yang saat ini. Eh, Industri retail modern yang sangat bergantung pada analisis data. Namun, penelitian ini juga, atau di dalam jurnal ini juga, memiliki keterbatasan atau kelemahan. Karena data yang digunakan itu masih berupa data sintetis, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi bisnis yang nyata, atau yang ada di lapangan itu seperti apa. Selain itu juga, pembahasan lebih fokus pada sisi teknis dibandingkan dampak strategis
eh, strategi bisnisnya atau belum banyak menjelaskan dampak strategisnya terhadap bisnis retail. Walaupun begitu, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan metode analisis data retail. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan metode analisis data, tapi masih perlu diuji lebih lanjut dalam implementasi nyata di dalam lapangannya itu seperti apa. Masuk untuk bagian kesimpulan, dari hasil review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan metode data mining yang lebih efisien untuk sistem retail modern. Metode ini tuh mampu meningkatkan kecepatan analisis data dan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Dengan peningkatan efisiensi hingga 27,5%, metode ini juga berpotensi membantu perusahaan retail dalam memahami pola pembelian pelanggan yang dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Metode ini tuh mampu meningkatkan kecepatan analisis data dan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Kemudian dengan begitu, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan dengan lebih baik dan mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Yang artinya pengelolaan data yang efisien dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kinerja bisnis retail. Oke, em, demikian hasil review jurnal yang bisa dapat saya sampaikan bahwa dari jurnal ini kita bisa melihat bahwa pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat menjadi faktor yang penting dalam bisnis retail modern. Kemudian juga em, yang sudah dibahaskan tadi itu bahwa melalui pembahasan ini kita juga dapat melihat bahwa perkembangan teknologi analisis data memiliki peran yang sangat penting dan juga dalam mendukung bisnis retail modern. Data transaksi pelanggan yang sangat besar itu juga dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga jika dianalisis dengan metode yang tepat seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian penelitian yang direview juga dalam presentasi ini menunjukkan bahwa pengembangan metode data mining dapat meningkatkan efisiensi analisis data sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaannya. Jadi, hal ini itu membuktikan bahwa teknologi analisis data tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga sangat berpengaruh dalam dunia bisnis yang nyata. Kemudian, eh, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Jika diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pentingnya analisis data dalam mendukung perkembangan sistem retail modern dalam bentuk big data. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang telah menonton.
Jika ada kurang satu apapun, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.